Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hari ini perdana ya, saya katakan perdana karena kemarin itu kita masuk tetapi hanya sekadar membahas seperti apa mekanisme perkuliahan kita, terus gambaran umum tentang mata kuliah dialektologi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang seperti apa bahasa-bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah yang ada di dunia, bahasa Indonesia ya. Kemudian juga sudah termasuk bahasa ibu ya, bahasa daerah lokal kita masing-masing. Nah, kenapa ini saya berikan di awal? Karena untuk masuk kepada konsep penelitian dialektologi nantinya yang menjadi objek kita adalah bahasa-bahasa lokal atau bahasa-bahasa daerah kita. Nah, jadi sebelum masuk ke konsep atau definisi dialektologi, kemudian seperti apa istilah-istilah yang dipakai di dialektologi beserta dengan metode dan cara pengumpulannya, kita awali dulu dengan penjelasan atau diskusi tentang seperti apa bentuk-bentuk atau kedudukan dari bahasa-bahasa daerah ini di mata dunia. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa di pembahasan dialektologi nanti itu akan selalu menggunakan istilah dialek, ya, dialek, isoglos, ya, istilah-istilah seperti itu yang akan nantinya kita pakai. Nah, penelitian tentang dialek ini secara geografis pertama kali diperkenalkan oleh Teu. Teu ini ternyata selain ahli di sastra, beliau juga termasuk memiliki peranan atau sumbangsi besar di linguistik. Nah, tetapi yang terjadi kemudian nanti penelitian tentang dialek geografis ini berkembang di Indonesia ketika seorang Ayat Rohadi melakukan penelitian, ya, sekitar tahun 70-an itu dilakukan penelitian oleh Ayat Rohadi. Jadi sebenarnya konsep penelitian tentang dialek yang melihat secara geografis ini sudah lama ada dan sudah lama diperkenalkan oleh Teu, tetapi nanti baru berkembang di Indonesia ketika dilakukan penelitian oleh Ayat Rohadi. Nah, kemudian yang kedua, diskusi atau semacam workshop tentang dialektologi itu pertama diperkenalkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, karena memang selain Balai Bahasa ya, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ini juga berperan dalam pelestarian bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa lokal. Jadi kegiatan-kegiatan yang arahnya seperti kayak simposium, kemudian kongres bahasa, itu pada dasarnya bertujuan untuk kayak semacam bentuk pemertahanan bahasa-bahasa lokal atau bahasa-bahasa daerah. Jadi seperti itu. Kemudian, nah, ini perkembangan dialektologi di Indonesia. Mereka menggunakan untuk orang di Indonesia itu mereka berkiblat pada Prancis dibandingkan dengan Jerman, karena beberapa alasan kenapa mereka peneliti dialektologi Indonesia itu lebih menggunakan Prancis sebagai kiblat penelitian mereka, karena orang-orang dialektologi melihat bahwa ternyata bahasa Prancis itu dianggap lebih cocok dan lebih sesuai dengan kondisi kebahasaan yang ada di Indonesia, sehingga
lebih banyak menggunakan metode atau mazhab dari Prancis dibandingkan dengan Jerman. Jadi seperti itu. Tetapi sebenarnya masing-masing punya kelebihan sebenarnya untuk baik yang mazhab Prancis maupun mazhab di Jerman. Jadi untuk penelitian dialektologi yang dipelopori oleh orang Jerman itu pada dasarnya mereka juga menggunakan kosakata yang sederhana untuk dijadikan sebagai bahan instrumen penelitian untuk penentuan dialek geografis mereka. Nah, sama dengan yang di Prancis, tapi setelah dikaji kemudian ternyata masa Prancis ini dinilai lebih cocok dipakai di Indonesia. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa di awal bahwa terkait dengan data-data bahasa yang ada di Indonesia di tingkat dunia, ya. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terakhir ini pada tahun 2000, ditemukan bahwa di seluruh dunia ada 6.700 ya, 6.700 bahasa. Nah, yang membuat saya sedikit agak maksudnya tidak menyangka akan ternyata sedemikian banyaknya bahasa yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat bahwa ternyata dari 6.000 ini 700 di antaranya itu adalah bahasa yang tersebar di Indonesia, dan dari 706 ini ya 706 bahasa ini itu lebih banyak tersebar di Papua dengan kisaran 250 lah kalau dibulatkan. Nah, ini yang mungkin baru kita temukan, baru kita dapat bahwa ternyata Indonesia yang maksudnya seluas ini ya, punya beragam bahasa, ada 706 bahasa. Wah, dari 706 ini bisa dibayangkan betapa beragamnya kita ya, betapa banyaknya bahasa yang ada di masing-masing daerah. Nah, kalau diperhatikan lagi ya, masih berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Grims pada tahun 2000 ini, bahwa ternyata bahasa Jawa ya, wah, ini suatu betul-betul keragaman. Ternyata bahasa Jawa itu urutan ke-11 ya, urutan ke-11. Jadi urutan ke-11 ini diperkirakan sekitar 75,5 juta jiwa ya. Kemudian dari bahasa Jawa disusul bahasa bahasa Sunda ya, bahasa Sunda, kemudian bahasa Melayu, terus bahasa Indonesia ya. Wah, ternyata dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang merupakan ragam resmi kita, bahasa resmi kita, ternyata bahasa Jawa dengan bahasa Sunda ini lebih urutannya ini lebih agak sedikit di atas dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Ya, yang urutan ke-56 maksudnya. Terus disusul oleh bahasa Madura. Jadi ternyata dari data ini ya, data hasil penelitian yang dilakukan oleh Grims menunjukkan kepada kita bahwa keragaman suku itu melahirkan banyaknya juga bahasa daerah kita ya, karena bisa dilihat dari sekian jumlah 706 bahasa itu yang menjadi memiliki penutur paling banyak ini adalah bahasa Jawa. Kemudian berdasarkan penutur ya,
urutan bahasa tadi, yang tadi urutan ke-11 itu berdasarkan dari urutan bahasa. Nah, kalau untuk jumlah penuturnya, ya ini ada bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin untuk di Cina sekitar 885 juta. Mari kita cari bahasa Indonesia. Oh, tidak ada ya. Yang ada bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang urutan ke-11. Jadi ternyata di antara tadi itu 706 bahasa itu bahasa Jawa yang paling menempati urutan 13 besar untuk bahasa yang paling banyak penuturnya. Nah, untuk selanjutnya di tabel ini dijelaskan beberapa bahasa yang diteliti. Ini pengkategorisasiannya, peringkat A, B, C, D. Ini jumlah, saya tidak tahu kenapa hilang ini di atasnya. Ini jumlah bahasa yang diteliti, terus ini uraiannya ya, dan yang terakhir adalah contoh bahasa yang diteliti itu. Nah, ini tadi peringkat, jadi yang berada di peringkat A itu kuantitas atau jumlah bahasa yang diteliti itu sekitar 40 sampai 50. Nah, ini contoh bahasanya adalah Inggris dan Jerman. Dan itulah tadi kenapa kedua ini Jerman itu dijadikan juga sebagai dasar untuk penelitian, pernah dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai dasar penelitian dialektografis di Indonesia, tetapi dianggap masih agak kurang dibandingkan dengan yang dipakai di Prancis ya. Jadi salah satu alasannya tadi ya ini karena ini yang paling banyak diteliti dan diteliti secara mendalam ya, mulai dari seluk-beluknya, mulai dari fontnya ya. Mungkin dari kalau bahasanya seperti ini segala seluk-beluknya ya semua dari sisi linguistik, mulai dari fontnya, morfonya ya, terus perhitungan peta bahasanya, dia masa pisahnya dan seterusnya. Nah, untuk yang peringkat B ini sekitar 600 ya. 600 bahasa jumlah bahasa yang diteliti. Contoh bahasanya adalah Indonesia Tagalog. Nah, kalau ini diteliti secara mendalam, tetapi hanya sebagian ya. Bedanya tadi ini kalau yang di atas atau yang ada di peringkat A, dia diteliti lebih mendalam dan semuanya seluk-beluknya. Sementara kalau di peringkat B diteliti secara mendalam tetapi hanya sebagiannya saja. Nah, di peringkat C jumlahnya ada 1000 bahasa. Keterangannya diteliti kurang mendalam, baru dalam konteks tata bahasa dan bentuk sketsa. Jadi ada 1000 jumlah bahasa yang diteliti, tetapi masih kurang mendalam. Ya, hanya sebatas pada tata bahasa tok saja. Nah, untuk yang di peringkat D, ini wah banyak ini sepertinya. Ya, ada 2000 sampai 3000-an. Nah, untuk yang di peringkat D ini ya diteliti kurang memadai, kemudian deskripsinya sederhana, belum sampai kamus. Nah, ini yang di peringkat D ini saya pikir ini yang banyak terjadi dan banyak kita lakukan. Nah, beberapa teman-teman melakukan pendidikan dialektologi ini memang hanya sampai pada pendeskripsi sederhana dan daftar kata misalnya, tetapi belum sampai pada pembuatan kamus. Misalnya kemarin ada teman yang meneliti tentang bahasa Tae ya, bahasa Tae yang di Toraja itu.
bahasa Tae dengan bahasa Enrekang. Melihat bahwa Toraja dan Enrekan itu kan berseberangan wilayah, jadi dicurigai bahasa Tae dan bahasa Enrekan itu dari satu rumpung yang sama, sehingga kemarin diteliti, tetapi tidak sampai pada pembuatan kamus. Sama seperti kemarin ada juga mahasiswa yang selesai tahun berapa ya? Tahun 2015 ya, 2015 kalau tidak salah, meneliti tentang bahasa Wotu. Wotu khusus untuk Nilu. Jadi Wotu bahasa Wotu ya, yang bahasa Wotu yang sama tapi dari dua daerah yang berbeda. Jadi seperti itu. Jadi nantinya kalian juga bisa mengkaji atau meneliti setiap bahasa daerahnya masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya dari uraian tentang peringkat-peringkat jumlah bahasa yang diteliti, kita pindah di pembahasan ini tabel berikutnya. Tabel ini menunjukkan bahwa dari yang tadi kan 6.000 sekian bahasa ini bisa dilihat 9 besar lah urutan terkaya dalam jumlah bahasa ya. Urutan pertama ada Papua Nugini, jumlah bahasanya 867. Nah, urutan kedua ya ini tadi Indonesia 731 dengan bahasa Jawa yang paling banyak. Kemudian Nigeria, disusul Nigeria, India, Kamerun, Australia, Meksiko, sampai Zaire. Ya. Jadi dengan jumlah urutan kedua ini bisa mengindikasikan satu hal bahwa memang dari keragaman budaya yang kita miliki itu melahirkan jumlah keragaman bahasa juga yang banyak. Jadi dibandingkan dengan negara-negara yang lain ya, Indonesia termasuk banyak memiliki keragaman bahasa. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini peringkat dengan jumlah penuturnya untuk di tingkat dunia. Karena kita cari ini Melayu Indonesia di peringkat 9. Peringkat 1 ada Cina, disusul Inggris, Spanyol, Hindustan, Rusia, Arab, Portugis. Nah, bagian ke-9 ini adalah Melayu Indonesia. Dan selanjutnya, nah ini tadi berdasarkan penelitian atau data yang diberikan oleh Grimes pada tahun 2000. Mana kita lihat Jawa urutan ke-12 ya, Sunda, terus Indonesia ke-50, Jawa masih di posisi pertama ya dibandingkan dengan bahasa Indonesia sendiri. Madura, Minangkabau, wah ada Makassar nih. Oh ada Bugis juga. Urutan ke-129. Bugis, Makassar, ya sayangnya tidak ada bahasa Tae ya. Ya jadi kalau di Palopo kan bahasa yang dominan itu adalah bahasa Tae. Jadi mungkin yang informasi juga untuk pertukaran mahasiswa pertukaran ya PMM itu kalau di Palopo itu menggunakan bahasa Tae. Nah, yang terjadi biasanya itu adalah gambaran orang Jawa tentang Sulawesi itu hanya ada satu, Makassar dan Parepare itu biasa yang dikenal. Tetapi di bagian Makassarnya itu Sulsel ada juga Palopo yang agak jauh dari Makassar, tapi bisa dikatakan bahwa
satu dia sejajar dengan pare-pare. Salah satu ini apa istilahnya lagi ini? Saya lupa. Intinya Palopo ini adalah hampir bukan hampir sejajar dengan pare-pare. Kota Madya. Saya baru ingat Kota Madya. Nah, di Palopo ini beragam suku ya, karena semuanya khususnya di kampus itu ketika kita mengajar, maka di dalam kelas itu akan banyak perbenturan budaya. Maksud saya adalah mahasiswa-mahasiswa itu dari beberapa budaya, latar budaya yang berbeda. Misalnya ada Bali, ada Jawa, ada Toraja, ada Bugis ya. Yang jarang itu adalah Makassar karena ya orang Makassar itu lebih dekatnya ke Makassar kuliah seperti itu. Nah, kalau di Palopo ya banyak yang bisa berbaur dari seluruh wilayah yang agak kabupaten ya, maksud saya yang agak dekat dengan Palopo, bahkan menyeberang dari Sulawesi Tenggara ya, Sulawesi Tenggara menyeberang ke Palopo karena aksesnya lebih dekat dibandingkan dengan ke Makassar. Oke, jadi kembali ke pembahasan ini, kalau kita lihat seperti yang saya jelaskan di awal bahwa memang bahasa Jawa ini dibandingkan dengan yang lain, dia lebih banyak penuturnya. Ya. Bugis Makassar itu di urutan ke 100 sekian, sama dengan Makassar. Ini berdasarkan dari SIL ya, Wikipedia, data dari Wikipedia 2008. Tetapi yang terbaru memang belum dirilis ya, 2008 ke 2021. Nah, kemungkinan dari rentang waktu itu sudah ada beberapa bahasa yang punah ya. Bahasa yang punah dalam artian bahasa yang sudah tidak dipakai lagi atau penuturnya berkurang, sehingga ketika penuturnya berkurang maka bahasa itu bisa punah dengan sendirinya atau mati dengan sendirinya karena sudah tidak ada lagi orang yang menggunakannya. Seperti itu. Nantilah kita bahas di bagian ini setelah slide ini nanti akan ada pembahasan kenapa suatu bahasa itu bisa menjadi punah atau mati. Ya. Nah, ini tadi yang saya maksudkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan satu bahasa itu bisa punah atau terancam punah ya. Punah itu kalau betul-betul sudah tidak ada penuturnya ya. Tidak ada penuturnya dan sudah tidak dilakukan dan sudah tidak dipakai sebagai alat interaksi. Nah, yang pertama adalah sangat kritis. Ini pengkategoriannya. Jadi ada sangat kritis, ada sangat terancam, ada mengalami kemunduran, ada stabil dan ada aman ya. Yang berada pada kategori sangat kritis itu adalah ketika sedikit sekali nih penuturnya. Nah, sedikit itu terjadi ketika orang-orang yang menggunakannya itu 70 tahun ke atas. Artinya sudah tidak ada pertukaran atau pertukaran ini. Karena kan 70 tahun ke atas menjadi kayak semakin berumur maka pelestariannya itu semakin mendekati sangat kritis atau posisinya, kedudukannya berada pada kategori sangat kritis. Nah, di bawahnya sangat kritis ada sangat terancam. Nah, kapan dikatakan sangat terancam? Itu ketika penuturnya berumur 40 tahun ke atas. Ya. Jadi 40 tahun ke atas itu belum kritis, ya masih terancam. Nah, kalau sudah
ini dari sangat terancam, ada terancam. Nah, kalau terancam itu semua penuturnya berusia 20 tahun ke atas. Ya, jadi dari 40 ke 20. Terus untuk kategori mengalami kemunduran, sebagian penutur adalah anak-anak dan kaum tua. Jadi tidak terancam tapi mengalami kemunduran, mendekati terancam. Nah, yang dua ini stabil dan mantap dan aman itu ketika ada bahasa itu masih digunakan setiap kategori, misalnya ada anak-anak, ada orang tua, ya, tetapi jumlahnya sedikit. Nah, pada kategori aman, tidak terancam punah, ini semua kategori menggunakan, ada mie anak-anak, ada mie usia dewasa atau menengah ke atas, ada mie juga orang tua, pokoknya intinya semua orang di dalam etnis itu. Seperti itu. Nah, alasan kenapa bahasa bisa menjadi punah itu tadi, bahwa bahasa itu tidak dipakai lagi atau tidak digunakan lagi. Jadi kepunahan itu terjadi jika sudah tidak ada penutur yang menggunakan bahasa itu. Jadi tidak ada lagi semacam kayak pemertahanan ya, pemertahanan bahasa. Jadi seperti itu. Baik, sebagai penutup untuk pertemuan kita hari ini ada oleh-oleh, oleh-oleh atau teman ini untuk menemani di rumah maksudnya. Teman di rumah ada tugasnya itu adalah mendata bahasa yang digunakan di daerah tertentu ya. Boleh bukan bahasa yang di daerah tak boleh bahasanya orang yang mau kita ini identifikasi apakah bahasa itu sudah memasuki kategori ini. Sangat kritis, terancam, sangat terancam mengalami kemunduran, stabil dan mantap, tetapi terancam punah atau masih dalam kondisi aman. Jadi untuk menentukan ini, kategori ini tentu dengan memakai kategori-kategori yang ada di slide sebelumnya. Misalnya untuk menentukan dia sangat kritis, kita lihat kalau dia bahasa itu penuturnya sudah 70 tahun ke atas. Ya, begitupun dengan sangat terancam sampai aman. Jadi itu tugasnya. Nah, batas pengumpulannya itu dilakukan pada saat pertemuan berikutnya. Dan dikumpul di fitur tugas untuk fitur yang disediakan untuk tugas di LMS. Jadi demikian pertemuan kita hari ini, sekalipun hanya melalui ruang virtual ya, tapi saya berharap apa yang saya sampaikan bisa memberikan kepada kita pemahaman, pengetahuan baru, dan kalaupun ada hal-hal yang tidak dipahami atau masih kurang jelas, silakan ditanyakan di room diskusi yang ada di LMS. Terakhir, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih untuk tetap jadi tangguh, tetap semangat, tetap survive ya dalam kondisi pandemi seperti ini. Semoga kita selalu berharap semoga ini cepat berlalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.